Raja-raja Kerajaan Majapahit. Menurut Prasasti Kudadu tahun 1294 menyebut nama asli pendiri Majapahit adalah Nararya Sanggramawijaya. Sedangkan dalam Negara Kertagama yang ditulis di pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya. Istilah Dyah tersebut yang menjadi cikal bakal Raden, yang berasal dari kata Radiah atau Radian dan juga Rahatian. Sehingga kita kenal dalam buku sejarah menjadi nama Raden Wijaya sebagai pendiri dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit tidak bisa lepas dari sejarah Kerajaan Singasari. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara garis keturunan, pendiri Kerajaan Majapahit merupakan pewaris kekuasaan Kerajaan Singasari yang sebelumnya runtuh. Berikut adalah raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit. Raja pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana berkuasa tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Kejayaan Raja Wijaya sebagai pendiri Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya, Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi Raja Sunda Galuh, ia mendirikan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari terakhir, yang merupakan sepupu ibunya. Kisah di atas mirip dengan babat Tanah Jawi, yang menyebut pendiri Kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh putra Prabu Sri Pamekas Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siyung Wanara. Ia kemudian membangun Kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siyung Wanara. Berita di atas berlawanan dengan Nagara Kertagama yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra Narasinghamurti. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Dyah Wijaya. Silsilah keluarga Raden Wijaya dalam Prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Nagara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasinghamurti. Sedangkan menurut Pararaton, Narasinghamurti alias Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wonga Teleng putra Ken Arok pendiri Wangsa Rajasa. Kertarajasa Jayawardana atau disebut juga Raden Wijaya, wafat Majapahit, 1309, adalah pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309, bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Atau lengkapnya Nararya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Nama asli Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit.
Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang Pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya abad ke-13 atau 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Nagarakretagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Bergelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radiah atau Radian atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sangramawijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Asal-usul Raden Wijaya. Menurut Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singasari. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singasari. Panggung sejarah Singasari dan berlanjut hingga Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Wangsa Rajasa. Pohon pertama adalah pohon Ametung dengan Ken Dedes yang menurun hingga Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan Raja-Raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Ken Dedes yang menurunkan Mahisa Wongateleng, Narasinghamurti, Dyah Lembutal, hingga Wijaya. Menurut prasasti Balawi dan Nagarakretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut Pararaton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanagara saja, serta seorang putri dari kerajaan Malayu bernama Darapetak, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanagara yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singasari. Darapetak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuwana Raja Mauliwarmadewa Raja Melayu dari kerajaan Darmasraya. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanagara. Sedangkan Jayanagara menurut Pararaton adalah putra Darapetak, dan menurut Nagarakretagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir 2 orang putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun ada juga pendapat lain, di mana Raden Wijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Darapetak. Karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa atau dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Mendirikan desa Majapahit. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singasari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya.
Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanagara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke terung di sebelah utara Singasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep atau nama lama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Menjadi Raja Majapahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan pada tahun 1293 pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin Ike Mese mendarat di Jawa untuk menghukum Kertanagara. Karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Han Raja Mongol, Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ike Mese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang. Dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ike Mese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Majapahit, Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ike Mese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukannya meninggalkan Jawa. Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsa Wijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1293. Masa pemerintahan Raden Wijaya. Dalam memerintah Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit,
Lembusora sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai pasangguhan. Pada tahun 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Pada tahun 1295 seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih, dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan pun hanya tinggal setengah, di mana yang sebelah timur dipimpin oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang atau nama lama Lumajang. Pada tahun 1300 terjadi peristiwa pembunuhan Lembusora, paman Ranggalawe. Dalam pemberontakan Ranggalawe, Sora memihak Majapahit. Namun, ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora merasa tidak tahan dan berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa ini diungkit-ungkit oleh Mahapati sehingga terjadi suasana perpecahan. Pada puncaknya, Sora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Jurudemung, tewas dibantai kelompok Nambi di halaman istana. Akhir hayat Raden Wijaya. Menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raja kedua, Jayanagara berkuasa tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Jayanagara lahir tahun 1294 dan wafat tahun 1328, adalah raja kedua kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328. Dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandya Dewa Adiswara, pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Asal-usul Jayanagara. Menurut para raton, nama asli Jayanagara adalah Kalajemet Putra Wijaya dan Dara Petak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa Kebo Anabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Tinuhengpura, atau istri yang dituakan di istana. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April tahun 1293. Naskah Nagara Kertagama juga menyebut angka tahun 1293. Sehingga, jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan Kebo Anabrang dan Dara Petak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 1293, dan kelahiran Jayanagara terjadi dalam tahun 1294.
Nama Darapetak tidak dijumpai dalam Nagara Kertagama dan prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagara Kertagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Darapetak. Jayanagara naik tahta. Nagara Kertagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha. Dari prasasti tersebut dapat diketahui pula bahwa Jayanagara adalah nama asli sejak kecil atau Garbopati, bukan nama gelar atau abiseka. Sementara nama Kalajemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanagara yang dipenuhi perilaku amodal namun lemah sebagai penguasa sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Jayanagara naik tahta menjadi Raja Majapahit menggantikan ayahnya yang menurut Nagara Kertagama meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Siddhateka yang bertarikh 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Hino, Dyah Sri Rangganata. 2. Rakrian Mahamantri Sirikan, Dyah Kameswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, Dyah Wiswanata. Pemberontakan yang terjadi. Menurut para raton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanagara naik tahta, yaitu dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1295 dan kemudian Lembu Sora pada tahun 1300. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti karena Jayanagara baru menjadi raja pada tahun 1309. Mungkin yang benar ialah pemberontakan Ranggalawe terjadi ketika Jayanagara diangkat sebagai Raja Muda atau Putra Mahkota. Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tetapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembu Sora tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Nagara Kertagama, dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Nagara Kertagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanagara sendiri.
Di antara pemberontakan-pemberontakan yang diberitakan para raton, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak. Sedangkan Jayanagara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Badander dikawal para prajurit Bayangkari. Pemimpin prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerjasama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, diantaranya adalah 1. Pemberontakan Ranggalawe tahun 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan patih di Istana Majapahit. Dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan. 2. Pemberontakan Lembu Sora tahun 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana. 3. Pemberontakan Nambi tahun 1316. Nambi memberontak karena ambisi ayahnya Arya Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. 4. Pemberontakan Kuti tahun 1319. Kuti dapat menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana oleh para Bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada. Raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di desa Badander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Hubungan Raja Jayanagara dengan Tiongkok. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321 seorang pengembara misionaris bernama Odoriko da Pordenon mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanagara. Ia mencatat pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Namun hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan pada tahun 1325 pihak Jawa mengirim duta besar bernama Seng Kialai Yulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman Putra Dara Jingga, atau sepupu Jayanagara sendiri. Kematian Jayanagara. Pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mangkat atau meninggal di tangan Tanca, seorang Dharmaputra.
Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. 1. Versi pertama dari Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama menyebutkan bahwa Jayanagara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja atau Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa, menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanagara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanagara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanagara. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanagara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Momen mengobati sang raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. 2. Versi kedua lain menurut arkeolog Belanda N.J. Krom dalam Hindu Javaanse Geschidenis, sebagaimana dikutip para Kitri T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia. Istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanagara. Mendengar hal itu Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. 3. Versi lain yang lebih menyentak. Tulis para Kitri T. Simbolon, menurut N.J. Krom lagi, dalam tradisi Bali disebutkan bahwa justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon isu Raja Jayanagara mencabuli istri Ratanca adalah siasat dari Gajah Mada. Dan Ratanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanagara. Slamet Muljana juga menafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikat tidak suka pada sikap Jayanagara, menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca tanpa proses pengadilan. 4. Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharmaputera. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharmaputera Ratanca. Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Jayanagara sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh raja. Yamin, pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada menulis, di belakang lakon yang menyedihkan hati ini. Terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada bahwa dialah yang mendorong Ratanca berlaku demikian. Karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun,
Tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada seri mahkota. Menurut para raton, Jayanagara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Gapura Paduraksa Bajang Ratu kemungkinan besar adalah gapura yang tersisa dari kompleks Srenggapura. Sedangkan menurut Nagara Kertagama ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnuparama. Jayanagara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi. Jayanagara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sampai tahun 1331. Pasca wafatnya Gayatri, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Raja ketiga, Tribuwana Wijaya Tunggadewi berkuasa tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Tribuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328 hingga 1351. Dari Prasasti Singasari tahun 1351, diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Silsilah Tribuwana. Nama asli Tribuwana Wijaya Tunggadewi atau disingkat Tribuwana adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara tahun 1309 hingga 1328. Ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Menurut para raton, Jayanagara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Setelah Jayanagara meninggal tahun 1328, para kesatria pun berdatangan melamar kedua putri. Akhirnya, setelah melalui suatu sayembara, diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarja, dan Kudamerta sebagai suami Dyah Wiyat. Cakradara bergelar Kertawardhana Bre Tumapel. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Bre Kahuripan atau Bre Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bre Pajang. Pemerintahan Tribuwana. Menurut Nagara Kertagama, Tribuwana naik tahta atas perintah ibunya yang bernama Gayatri tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang meninggal tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia tahun 1350, pemerintahan Tribuwana pun berakhir pula. Berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tribuwana naik tahta mewakili Gayatri. Meskipun Gayatri hanyalah putri bungsu Kertanagara, tetapi mungkin ia satu-satunya yang masih hidup di antara istri-istri Raden Wijaya sehingga ia dapat mewarisi tahta Jayanagara yang meninggal tanpa keturunan. Tetapi saat itu Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, sehingga pemerintahannya pun diwakili putrinya, yaitu Tribuwana Tunggadewi. Menurut Nagara Kertagama, Tribuwana memerintah didampingi suaminya, Kertawardhana. Pada tahun 1331 ia menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Kedah.
Menurut para raton terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima Penumpasan Sadeng. Maka, Tribuana pun berangkat sendiri sebagai Panglima menyerang Sadeng. Didampingi sepupunya, Adityawarman. Peristiwa penting berikutnya dalam para raton adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit tahun 1334. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak atau rempah-rempah, sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit. Pemerintahan Tribuana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Tahun 1343 Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Pejeng daerah Bali. Dalam Beda Hulu, dan kemudian seluruh Bali. Tahun 1347 Adityawarman yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu. Ia kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Nagara Kertagama menyebutkan akhir pemerintahan Tribuana adalah tahun 1350. Bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Berita ini kurang tepat karena menurut Prasasti Singasari, pada tahun 1351 Tribuana masih menjadi Ratu Majapahit. Akhir hayat Tribuana. Tribuana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351 atau sesudah mengeluarkan Prasasti Singasari. Ia kemudian kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya, yaitu Hayam Wuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribuana. Para raton hanya memberitakan Bre Kahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih tahun 1371. Menurut para raton, Tribuana Tunggadewi didarmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih. Sedangkan suaminya, yaitu Kertawardhana Bre Tumapel meninggal tahun 1386 dan didarmakan di Candi Sarwa Jayapurwa yang terletak di Desa Jepen. Raja keempat, Hayam Wuruk atau Raja Sanagara berkuasa tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Hayam Wuruk lahir tahun 1334. Meninggal tahun 1389, adalah Raja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 hingga 1389. Bergelar Sri Raja Sanagara. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Silsilah Hayam Wuruk. Nama Hayam Wuruk artinya ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tribuana Tunggadewi atau penguasa ketiga Majapahit, dengan Sri Kertawardhana alias Cakradara. Ibunya adalah putri Raden Wijaya pendiri Majapahit, sedangkan ayahnya berkedudukan sebagai penguasa Tumapel Batarai Tumapel atau Bre Tumapel atau kawasan Malang sekarang. Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1334 dan menurut Kitab Desawarnana, Negara Kertagama,
peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Diah Nertaja atau yang kelak menjadi Bre Pajang. Dan adik angkat perempuan bernama Indu Dewi atau Bre Lasem, yaitu putri Raja Dewi, adik ibunya. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi bergelar Paduka Sori, yang adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Bre Wengker. Paduka Sori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk, anak tiri Raja Dewi. Dari pasangan ini lahir Kusumawardani yang menikah dengan Wikramawardana, putra Bre Pajang. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir yang menjabat sebagai Bre Wirabumi, yang menikah dengan Nagarawardani, putri Bre Lasem. Masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sumber sepak terjang Hayam Wuruk dalam pemerintahannya diceritakan dalam kitab Desawarnana, suatu kitab yang didedikasikan untuk menghormatinya. Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, 17 tahun, menggantikan ibundanya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana menyerahkan kekuasaan kepada anaknya itu karena sebenarnya ia memerintah atau mewakili Gayatri, kakaknya yang memilih menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan tidak lagi berkuasa. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh patih andalannya, Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan sumpah yang dinyatakan oleh patih Gajah Mada. Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru yang kemudian bernama Delhi. Versi pertama, tahun 1351, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Diah Pitaloka Citra Resmi. Pajajaran setuju asal bukan maksud Majapahit untuk merebut kerajaan Galuh. Ketika dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan puteri sebagai upeti dan tunduk kepada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak, akhirnya pecah pertempuran, perang bubat. Dalam peristiwa menyedihkan ini seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas, dan dalam beberapa tahun Galuh menjadi wilayah Majapahit. Versi kedua, Diah Pitaloka itu sebenarnya masih saudara sedarah dengan Hayam Wuruk, karena Raden Wijaya atau penerus tahta kerajaan Sunda ke-26 adalah putra Rakian Jayadharma yang menikah dengan Diah Lembutal yang merupakan keturunan Ken Arok. Rakian Jayadharma adalah putra mahkota kerajaan Pakuan dari Prabu Guru Darmasiksa. Rakeyan Jayadharma mati diracun oleh saudara kandungnya sendiri untuk merebut tampuk kekuasaan. Kemudian Diah Lembutal membawa Raden Wijaya ke Jawa Timur. Gajah Mada mengingatkan kepada Hayam Wuruk bahwa Diah Pitaloka masih satu darah dengan dia sehingga tidak boleh menikah. Namun, Hayam Wuruk bersikeras untuk menikahi Diah Pitaloka. Gajah Mada yang menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa tidak akan ada perkawinan antara Hayam Wuruk dan Diah Pitaloka. Karena merasa dipermalukan, maka rombongan kerajaan Sunda menyerang Majapahit demi kehormatan. Pergantian patih. Pada tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada meninggal tanpa keterangan jelas mengenai penyebabnya. Tahun 1367 Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih.
Meninggalnya Hayam Wuruk. Tahun 1372, ibundanya meninggal. Ini adalah pukulan berat baginya. Tahun 1377 kembali menundukkan Swarna Bumi karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya. Setelah ini, Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Tahun 1389 Hayam Wuruk mangkat dan dimakamkan di Tajung. Diganti oleh menantunya Wikramawardhana. Sastra. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kitab Kakawin Sutasoma atau yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangra, digubah oleh Empu Tantular. Dan kitab Nagara Kertagama digubah oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Suksesor Hayam Wuruk. Tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dengan dua anak yaitu Kusumawardhani atau yang bersuami Wikramawardhana, serta Wirabumi yang merupakan anak dari selirnya. Namun yang menjadi pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya, Wikramawardhana. Raja kelima. Wikramawardhana berkuasa tahun 1390 hingga 1428 Masehi. Wikramawardhana adalah raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani Putri Hayam Wuruk, pada tahun 1389 hingga 1427. Silsilah Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Wikramawardhana dalam Pararaton bergelar Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Nama aslinya adalah Raden Gagaksali. Ibunya bernama Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk, yang menjabat sebagai Bre Pajang. Sedangkan ayahnya bernama Raden Sumana yang menjabat sebagai Bre Paguhan, bergelar Singhawardhana. Permaisurinya, yaitu Kusumawardhani, adalah putri Hayam Wuruk yang lahir dari Padukasori. Dalam Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365, Kusumawardhani dan Wikramawardhana diberitakan sudah menikah. Padahal waktu itu Hayam Wuruk baru berusia 31 tahun. Maka, dapat dipastikan kalau kedua sepupu tersebut telah dijodohkan sejak kecil. Dari perkawinan itu, lahir putra mahkota bernama Raja Sakusuma bergelar Hyang Wekasing Suka, yang meninggal sebelum sempat menjadi raja. Pararaton juga menyebutkan, Wikramawardhana memiliki 3 orang anak dari selir, yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya. Bre Tumapel lahir dari Bre Mataram, putri Bre Pandansalas. Ia menggantikan Raja Sakusuma sebagai putra mahkota, tetapi juga meninggal sebelum sempat menjadi raja. Kedudukan sebagai pewaris tahta kemudian dijabat oleh Suhita yang lahir dari Bre Daha putri Bre Wirabumi. Awal pemerintahan Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Saat Nagara Kertagama ditulis tahun 1365, Kusumawardhani masih menjadi putri mahkota sekaligus Bre Kabalan. Sedangkan Wikramawardhana menjabat Bre Mataram dan mengurusi masalah perdata. Menurut Pararaton, sepeninggal Hayam Wuruk tahun 1389, Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik tahta dan memerintah berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu dipegang oleh selir Wikramawardhana, yaitu putri Bre Pandansalas alias Rana Manggala.
Ibu Bre Mataram adalah adik Wikramawardhana sendiri yang bernama Surawardhani alias Bre Kahuripan. Jadi, Wikramawardhana menikahi keponakannya sendiri sebagai selir. Raja Sakusuma sang putra mahkota diperkirakan mewarisi jabatan Bre Kabalan menggantikan ibunya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Pada tahun 1398 Raja Sakusuma mengangkat Gajah Menguri sebagai patih menggantikan Gajah Enggon yang meninggal dunia. Berita dalam Pararaton ini harus ditafsirkan sebagai mengusulkan, bukan melantik. Raja Sakusuma meninggal tahun 1399. Candi makamnya bernama Paramasukapura di Tanjung. Kedudukan putra mahkota lalu dijabat Bre Tumapel putra Wikramawardhana dan Bre Mataram. Pada tahun 1400 Wikramawardhana turun tahta untuk hidup sebagai pendeta. Kusumawardhani pun memerintah secara penuh di Majapahit. Peninggalan sejarah Wikramawardhana berupa Prasasti Katiden tahun 1395, yang berisi penetapan Gunung Lehar sebagai tempat pendirian sebuah bangunan suci. Wikramawardhana dalam Perang Paregrek. Menurut Pararaton, Wikramawardhana kembali menjadi raja, karena Kusumawardhani meninggal dunia. Kusumawardhani dicandikan di Pabangan, bernama Laksmipura. Pada tahun 1401 Wikramawardhana berselisih dengan Bre Wirabumi, saudara tiri Kusumawardhani. Perselisihan antara penguasa Majapahit Barat dan Majapahit Timur itu memuncak menjadi Perang Saudara tahun 1404, yang disebut Perang Paregrek. Pada tahun 1406 pasukan Istana Barat dipimpin Bre Tumapel menghancurkan Istana Timur. Bre Wirabumi tewas di tangan Raden Gajah alias Branarapati. Wikramawardhana kemudian memboyong Bre Daha putri Bre Wirabumi sebagai selir. Akhir pemerintahan Wikramawardhana. Perang Paregrek membawa kerugian besar bagi Majapahit. Banyak daerah-daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Istana Barat dan Timur sibuk berperang. Wikramawardhana juga berhutang ganti rugi pada Kaisar Dinasti Ming penguasa Tiongkok. Ketika terjadi penyerbuan ke timur, sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Padahal waktu itu Cheng Ho sedang menjadi duta besar mengunjungi Jawa. Menurut kronik Tiongkok tulisan Ma Huan atau sekretaris Cheng Ho, Wikramawardhana diwajibkan membayar denda pada kaisar sebesar 60.000 tahil. Sampai tahun 1408 baru bisa diangsur 10.000 tahil saja. Akhirnya, Kaisar membebaskan hutang tersebut karena kasihan. Pada tahun 1426, bencana kelaparan melanda Majapahit. Bre Tumapel sang putra mahkota meninggal dunia tahun 1427. Candi makamnya di Lokerep bernama Asmarasaba. Disusul kemudian kematian istri dan putra Bre Tumapel, yaitu Bre Lasem dan Bre Wengker. Wikramawardhana akhirnya meninggal pula akhir tahun 1427. Ia dicandikan di Wisesapura yang terletak di Bayalangu. Raja ke-6 Suhita berkuasa tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Prabu Sri Suhita atau ejaan China Su Qingta adalah Ratu Majapahit yang memerintah tahun 1427 hingga 1447,
bersama suaminya yang bernama Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Silsilah Batara Hyang Parameswara. Menurut para raton, nama asli Parameswara adalah Aji Ratna Pangkaja. Ibunya bernama Surawardani alias Bre Kahuripan, adik Wikramawardhana. Ayahnya bernama Raden Sumirat yang menjadi Bre Pandansalas, bergelar Rana Manggala. Dalam Nagara Kretagama atau yang ditulis pada tahun 1365, Surawardani masih menjabat Bre Pawanuhan dan belum menikah. Gelar Bre Kahuripan saat itu masih dijabat neneknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Menurut para raton, sepeninggal Tribhuwana Tunggadewi dan Surawardani, jabatan Bre Kahuripan kemudian diwarisi Ratna Pangkaja. Ratna Pangkaja memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ketiganya masing-masing secara unik dinikahi oleh ayah, anak, dan cucu, yaitu Wikramawardhana, Bre Tumapel, dan Bre Wengker. Bre Wengker dari istri lain memiliki putri Bre Jagaraga dan Bre Pajang, yang keduanya dinikahi Ratna Pangkaja. Silsilah ini semakin rumit ketika Ratna Pangkaja menikahi Suhita, putri Wikramawardhana. Hubungan Suhita dengan Bre Daha. Kitab para raton tidak menyebut secara jelas nama ibu Suhita. Silsilah Suhita muncul sebelum pemberitaan Perang Paregrek. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah Suhita sudah lahir dan menikah dengan Ratna Pangkaja sebelum perang terjadi. Menurut para raton, Ratna Pangkaja bingung harus berpihak pada siapa ketika perang meletus. Apabila ia sudah menikahi Suhita, tentu ia akan langsung memihak Wikramawardhana, mengingat para raton tidak secara tegas menyebutkan kalau ibu Suhita adalah putri Bre Wirabumi. Penulis para raton memang sering mengabaikan urutan peristiwa secara kronologis. Misalnya, pemberontakan Ranggalawe disebut terjadi tahun 1295. Tetapi baru diberitakan setelah Jayanagara naik tahta tahun 1309. Seputar pemberitaan Bre Wirabumi dijumpai adanya 3 tokoh yang menjabat Bre Daha. Tokoh pertama adalah ibu angkat Bre Wirabumi yang wafat sebelum perang meletus. Bre Daha yang kedua adalah yang diboyong Wikramawardhana setelah Perang Paregrek dan meninggal sebelum peristiwa bencana kelaparan terjadi tahun 1426. Sedangkan Bre Daha yang ketiga naik tahta menggantikan Wikramawardhana dan menghukum mati Raden Gajah atau pembunuh Bre Wirabumi. Bre Daha yang pertama dipastikan adalah Raja Dewi putri bungsu Raden Wijaya. Menurut Nagara Kretagama, Bre Wirabumi dinikahkan dengan Nagarawardhani, cucu Raja Dewi. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putri yang menjabat Bre Daha sepeninggal Raja Dewi. Bre Daha yang kedua inilah yang diboyong Wikramawardhana sebagai selir setelah kekalahan Bre Wirabumi tahun 1406. Dari perkawinan tersebut, lahir Suhita sebagai Bre Daha menggantikan ibunya yang wafat menjelang bencana kelaparan 1426. Sepeninggal Wikramawardhana, Bre Daha alias Suhita naik tahta tahun 1427. Usianya saat itu dapat diperkirakan sekitar 20 tahun. Pemerintahan Suhita. Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Pangkaja bergelar Batara Parameswara.
Pada tahun 1433 Suhita membalas kematian Bre Wirabumi dengan cara menghukum mati Raden Gajah alias Branarapati. Dari berita ini terasa masuk akal kalau hubungan Bre Wirabumi dan Suhita adalah kakek dan cucu, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Nama Suhita juga muncul dalam kronik Tiongkok dari kuil Sampo Kong sebagai Sukingta, yaitu Raja Majapahit yang mengangkat Gan Engcu sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa di Tuban dengan pangkat Aluya. Tokoh Gan Engcu ini identik dengan Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga. Pada tahun 1437 Batara Parameswara Ratna Pangkaja meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447 Suhita meninggal pula. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singhajaya. Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adiknya, yaitu Dyah Kertawijaya, sebagai raja selanjutnya. Raja ke-7, Dyah Kertawijaya berkuasa tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Dyah Kertawijaya adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1447 hingga 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Kertawijaya dalam Pararaton. Menurut Pararaton, Kertawijaya adalah putra Wikramawardhana dari Selir. Putra Wikramawardhana yang lain adalah Hyang Wekasing Suka, Bre Tumapel, dan Suhita. Sebelum menjadi raja, Kertawijaya pernah menjadi Bre Tumapel, yaitu menggantikan kakaknya yang meninggal awal tahun 1427. Kertawijaya naik tahta menggantikan Suhita tahun 1447. Pada masa pemerintahannya sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Galating oleh keponakannya, yaitu Bre Paguhan putra Bre Tumapel. Kertawijaya wafat tahun 1451. Ia dicandikan di Kertawijayapura. Kedudukannya sebagai raja digantikan Raja Sawardhana. Hubungan antara Raja Sawardhana dengan Kertawijaya tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Sehingga muncul pendapat yang mengatakan kalau Raja Sawardhana naik tahta setelah membunuh Kertawijaya. Pendapat lain mengatakan Raja Sawardhana adalah putra Kertawijaya yang nama aslinya tercatat dalam prasasti Waringin Pitu sebagai Dyah Wijaya Kumara. Identifikasi Kertawijaya dengan Brawijaya. Brawijaya adalah nama Raja Majapahit versi naskah-naskah babat dan serat yang sangat populer dalam masyarakat Jawa. Dikisahkan Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Dwarawati dari negeri Campa yang beragama Islam. Brawijaya turun tahta tahun 1478 karena dikalahkan putranya dari Selir, yang bernama Raden Patah. Di Mojokerto ditemukan situs makam Putri Campa yang diyakini sebagai istri Brawijaya. Batu nisan makam tersebut berangka tahun 1448, jatuh pada masa pemerintahan Kertawijaya. Hal ini menimbulkan pendapat bahwa tokoh Brawijaya identik dengan Kertawijaya. Bahkan, dalam bagan silsilah yang ditemukan pada pemakaman Ratu Kalinyamat di Jepara, ditulis nama Kertawijaya sebagai nama ayah Raden Patah.
Tokoh lain yang dianggap identik dengan Brawijaya adalah Bre Kertabumi putra Raja Sawardana, yang namanya terdapat dalam penutupan naskah Pararaton. Seringkali Bre Kertabumi disebut Brawijaya V. Sedangkan Kertawijaya disebut Brawijaya I. Identifikasi Kertawijaya dengan Brawijaya berdasarkan batu nisan Putri Campa bertentangan dengan Prasasti Waringin Pitu tahun 1447. Menurut prasasti tersebut, nama Permaisuri Kertawijaya bukan Ratu Dwarawati, melainkan Jayeswari. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, Putri China atau anak Haji Bok Tak Kong Duta Besar China untuk Campa, yang dimakamkan di Mojokerto bukan istri Raja Majapahit, melainkan istri Ma Hongfu, seorang duta besar Tiongkok untuk Jawa. Raja ke-8, Raja Sawardana berkuasa tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Raja Sawardana dalam sejarah kerajaan Majapahit merujuk pada dua orang. Yang pertama adalah pejabat Bre Matahun pada pemerintahan Hayam Wuruk, sedangkan yang kedua adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1451 hingga 1453. Raja Sawardana alias Bre Matahun. Menurut Nagara Kertagama, Raja Sawardana alias Bre Matahun adalah suami dari Indudewi alias Bre Lasem putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Dari perkawinan itu, lahir Nagarawardhani yang menikah dengan Bre Wirabumi putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu tahun 1351 hingga 1389. Pejabat Bre Matahun yang identik dengan Raja Sawardana dalam Pararaton adalah Raden Larang. Istrinya adalah adik kandung Hayam Wuruk. Perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan. Karena istri Bre Wirabumi versi Pararaton adalah putri Raden Sumana alias Bre Paguhan, bukan putri Raden Larang. Dalam hal ini, berita dalam Nagara Kertagama lebih dapat dipercaya. Karena ditulis tahun 1365, saat Raja Sawardana masih hidup. Raja Sawardana sang Sinagara Raja Majapahit. Raja Sawardana yang kedua muncul dalam Pararaton sebagai Raja Majapahit yang naik tahta tahun 1451. Disebutkan bahwa, sebelum menjadi raja ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling. Kemudian Bre Kahuripan. Raja Sawardana naik tahta menggantikan Dyah Kertawijaya. Hubungan antara keduanya tidak disebut dengan jelas dalam Pararaton, sehingga muncul pendapat bahwa Raja Sawardana adalah adik Dyah Kertawijaya yang melakukan kudeta disertai pembunuhan terhadap kakaknya tersebut. Pendapat di atas perlu diselidiki kebenarannya, karena Pararaton menyebutkan Dyah Kertawijaya adalah putra bungsu dalam keluarga Wikramawardhana. Pendapat lain mengatakan, Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, yaitu putra sulung Dyah Kertawijaya yang namanya tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447. Menurut Prasasti Waringin Pitu, Dyah Wijaya Kumara memiliki istri bernama Manggalawardhani Bre Tanjungpura. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak, yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijaya Karana. Sementara itu, Raja Sawardana sang Sinagara dalam Pararaton memiliki 4 orang anak, yaitu Bre Kahuripan,
Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Jika Raja Sawardana benar identik dengan Wijaya Kumara, berarti Bre Kahuripan dan Bre Mataram juga identik dengan Samarawijaya dan Wijaya Karana. Mungkin, saat Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan tahun 1447, Bre Pamotan dan Bre Kertabumi belum lahir. Pemerintahan Raja Sawardana juga terdapat dalam berita Tiongkok. Disebutkan bahwa pada tahun 1452 Raja Sawardana mengirim duta besar ke Tiongkok. Menurut Pararaton, sepeninggal Raja Sawardana tahun 1453, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Brewengker naik tahta bergelar Brah Hyang Purwawisesa. Tokoh ini dianggap identik dengan Giri Sawardana yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Raja ke-9. Giri Sawardana berkuasa tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Giri Sawardana Dyah Suryawikrama adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun-tahun 1456 sampai tahun 1466. Ia dianggap identik dengan Brah Hyang Purwawisesa dalam Pararaton. Brah Hyang Purwawisesa dalam Pararaton. Menurut Pararaton, sepeninggal Raja Sawardana tahun 1453 Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Brewengker naik tahta bergelar Brah Hyang Purwawisesa. Pada tahun 1462 terjadi bencana gunung meletus mewarnai pemerintahannya. Pada tahun 1466 Hyang Purwawisesa meninggal dunia dan dicandikan di Puri. Ia digantikan oleh Bre Pandansalas sebagai raja selanjutnya. Giri Sawardana Dyah Suryawikrama. Tokoh Hyang Purwawisesa dianggap identik dengan Giri Sawardana Dyah Suryawikrama, Raja Majapahit yang mengeluarkan Prasasti Sendang Sedur tahun 1463. Nama Dyah Suryawikrama sebelumnya juga muncul dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447, sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Jika Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, kakak Suryawikrama, maka kekosongan pemerintahan selama 3 tahun dapat diperkirakan terjadi karena adanya perebutan tahta antara Suryawikrama melawan Samarawijaya putra sulung Wijaya Kumara. Prasasti Waringin Pitu juga menyebutkan Samarawijaya adalah menantu Suryawikrama. Mungkin pada tahun 1456 persaingan antara keduanya berakhir setelah Samarawijaya merelakan tahta Majapahit kepada Suryawikrama, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya tersebut. Raja ke-10. Singhawikramawardhana atau Suraprabawa berkuasa tahun 1466 hingga 1474 Masehi. Dyah Suraprabawa adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1466 hingga 1474. Bergelar Sri Adi Suraprabawa Singhawikramawardhana Giripati Pasuta Bupati Ketuphuta.
Tokoh ini identik dengan Bre Pandansalas dalam Pararaton yang naik tahta tahun 1466. Bre Pandansalas dalam Pararaton. Dalam Pararaton ditemukan beberapa orang yang menjabat sebagai Bre Pandansalas. Yang pertama adalah Raden Sumirat putra Raden Sotor atau saudara tiri Hayam Wuruk. Raden Sumirat bergelar Rana Manggala menikah dengan Surawardani adik Wikramawardhana. Dari perkawinan itu lahir Ratna Pangkaja, Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ratna Pangkaja kemudian menikah dengan Suhita Raja Wanita Majapahit, 1427 hingga 1447. Bre Pandansalas yang pertama tersebut setelah meninggal dicandikan di Sri Wisnupura di Jinggan. Bre Pandansalas yang lain diberitakan menjadi Bre Tumapel, kemudian menjadi Raja Majapahit tahun 1466. Istrinya menjabat Bre Singhapura, putri Bre Paguhan, putra Bre Tumapel. Putra Wikramawardhana. Diberitakan dalam Pararaton, setelah Bre Pandansalas menjadi raja selama 2 tahun, kemudian pergi dari istana anak-anak sang Sinagara, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan yang bungsu Bre Kertabumi. Kematian Suraprabawa. Dyah Suraprabawa yang dianggap identik dengan Bre Pandansalas, tercatat namanya dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447. Sebagai putra bungsu Dyah Kertawijaya. Istrinya bernama Raja Sawardana Dewi Dyah Sripura yang identik dengan Bre Singhapura. Peninggalan sejarah Suraprabawa setelah menjadi raja berupa Prasasti Pamintihan tahun 1473. Pararaton tidak menyebutkan dengan pasti kapan Bre Pandansalas alias Suraprabawa meninggal. Ia hanya diberitakan meninggal di dalam keraton, dan merupakan paman dari Bre Kertabumi. Tahun kematian Suraprabawa kemudian ditemukan dalam Prasasti Trailokyapuri yang dikeluarkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Menurut prasasti tersebut, Suraprabawa alias Singhawikramawardhana meninggal tahun 1474. Girindrawardhana yang menjadi Raja Majapahit tahun 1486 mengaku sebagai putra Singhawikramawardhana. Hal ini dapat diperkuat adanya unsur kata Giripati dalam gelar Abhiseka Singhawikramawardhana yang sama artinya dengan Girindra, yaitu Raja Gunung. Jadi, pemerintahan Dyah Suraprabawa Singhawikramawardhana berakhir tahun 1474 dan digantikan oleh keponakannya, yaitu Bre Kertabumi putra Raja Sawardana, yang sebelumnya pergi meninggalkan istana bersama ketiga kakaknya. Meskipun tidak disebut dengan jelas dalam Pararaton, dapat dipastikan Bre Kertabumi melakukan kudeta terhadap Dyah Suraprabawa karena ia sebagai putra Raja Sawardana, merasa lebih berhak atas tahta Majapahit dibanding pamannya itu. Pararaton memang tidak menyebut dengan jelas kalau Bre Kertabumi adalah raja yang menggantikan Bre Pandansalas Dyah Suraprabawa. Justru dalam kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, diketahui kalau Kungtabumi diidentifikasi sebagai Brawijaya V adalah Raja Majapahit yang memerintah sampai tahun 1478. Raja ke-11.
Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana berkuasa tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Prabu Nata Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atau Pabutala adalah bupati bekas Kerajaan Majapahit yang memerintah sekitar tahun 1488 hingga 1527 sebagai bawahan Kesultanan Demak. Ia menantu Kertabumi dan ipar Raden Fatah atau Senapati Jinbun. Ia dilantik oleh Panembahan Jinbun atau Raden Fatah menjadi penguasa Majapahit sejak tahun 1488 dan meninggal tahun 1527. Tahun 1517 ia menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka. Karena itu Kesultanan Demak kembali menyerang Majapahit pada tahun tersebut. Tetapi jabatannya sebagai bupati di Majapahit masih dipertahankan karena ia ipar Jinbun atau Raden Fatah, sebab menikahi adik bungsu Jinbun. Setelah wafatnya, sebagai bupati Majapahit dijabat oleh salah seorang anak Sultan Trenggana, silsilah Ranawijaya. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya diperkirakan sebagai putra Suraprabawa Sang Singawikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1466 hingga 1474. Dugaan tersebut berdasarkan atas gelar Abhiseka yang dipakai oleh Ranawijaya dan Suraprabawa yang masing-masing mengandung kata Girindra dan Giripati. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu Raja Gunung. Pada tahun 1486 Ranawijaya mengeluarkan prasasti Jiu tentang pengesahan anugerah kepada Sri Brahma Raja Ganggadara berupa tanah Trailokyapuri. Pengesahan ini dilakukan bersamaan dengan upacara srada untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Batara Mokteng Dahanapura, atau Baginda yang meninggal di Daha. Tokoh ini diyakini para sejarawan sebagai orang tua Ranawijaya. Suraprabawa dalam Pararaton disebut dengan nama Bre Pandansalas yang pada tahun 1468 melarikan diri setelah dikalahkan oleh Bre Kertabumi dan ketiga kakaknya. Jika berita tersebut dipadukan dengan naskah prasasti Jiu, maka dapat diperoleh gambaran bahwa Suraprabawa kemudian tinggal di Daha setelah terusir dari Majapahit. Setelah meninggal, Suraprabawa disebut dengan gelar Anumerta Batara Mokteng Dahanapura. Hasil penyelidikan prasasti Jiu menemukan tahun kematiannya adalah 1474. Dengan demikian, Dyah Ranawijaya diperkirakan naik tahta juga pada tahun 1474 tersebut. Prasasti Jiu menyebut gelar Dyah Ranawijaya adalah Sri Wilwatikta Jenggala Kediri, yang artinya penguasa Majapahit, Jenggala, dan Kediri. Ini membuktikan bahwa pada tahun 1486 tersebut kekuasaan Bre Kertabumi di Majapahit telah jatuh pula ke tangan Ranawijaya. Dalam prasasti Jiu juga ditemukan adanya nama Bre Keling Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma yang diperkirakan sebagai saudara Dyah Ranawijaya. Identifikasi dengan Brawijaya. Brawijaya adalah nama raja terakhir Kerajaan Majapahit versi naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nama ini sangat populer dalam masyarakat Jawa namun tidak memiliki bukti sejarah yang kuat, misalnya prasasti. Oleh karena itu perlu diselidiki dari mana asalnya para pengarang Babat dan Serat memperoleh nama tersebut. Nama Brawijaya diyakini berasal dari kata Brawijaya, yang merupakan singkatan dari Batara Wijaya.
Menurut Suma Oriental tulisan Tome Pires, pada tahun 1513 ada seorang raja bernama Batara Vigiaya yang bertahta di Dayo. Tetapi pemerintahannya dikendalikan oleh Pate Amdura. Batara Vigiaya merupakan ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, sedangkan Dayo bermakna Daha. Dari prasasti Jiu diketahui bahwa Daha diperintah oleh Dyah Ranawijaya pada tahun 1486. Dengan kata lain, Brawijaya alias Batara Wijaya adalah nama lain dari Dyah Ranawijaya. Identifikasi Brawijaya raja terakhir Majapahit dengan Ranawijaya cukup masuk akal, karena Ranawijaya juga diduga sebagai Raja Majapahit. Kerajaan Dayo adalah ejaan Portugis untuk Daha, yang saat itu menjadi ibu kota Majapahit. Menurut Babat Sengkala pada tahun 1527 Daha akhirnya dikalahkan oleh Kesultanan Demak. Ingatan masyarakat Jawa tentang kekalahan Majapahit yang berpusat di Daha tahun 1527 bercampur dengan peristiwa runtuhnya Majapahit yang berpusat di Mojokerto tahun 1478. Akibatnya, Brawijaya yang merupakan raja terakhir tahun 1527 oleh para penulis Babat, ditempatkan sebagai Brawijaya yang pemerintahannya berakhir tahun 1478. Akibatnya pula, tokoh Brawijaya pun sering disamakan dengan Bre Kertabumi, yaitu Raja Majapahit yang memerintah pada tahun-tahun 1474 sampai tahun 1478. Padahal, tidak ada bukti sejarah yang menyebut bahwa Bre Kertabumi juga bergelar Brawijaya. Pengangkatan Ranawijaya menurut kronik Tiongkok. Pemerintahan Bre Kertabumi tidak meninggalkan bukti prasasti, juga tidak diceritakan secara tegas dalam Pararaton. Justru dalam kronik Tiongkok dari Kuil Sampo Kong ditemukan adanya Raja Majapahit bernama Kung Tabumi. Pada tahun 1478 Kung Tabumi dikalahkan putranya sendiri bernama Jinbun, yang lahir dari selir Tiongkok. Jinbun ini identik dengan Panembahan Jimbun alias Raden Patah pendiri Kesultanan Demak. Setelah itu, Majapahit menjadi bawahan Demak. Jinbun mengangkat seorang Tionghoa Muslim sebagai bupati bernama Nyo Laiwa. Pada tahun 1486 Nyo Laiwa mati akibat unjuk rasa kaum pribumi. Maka, Jinbun pun mengangkat bupati baru di Majapahit, seorang pribumi bernama Pabutala yang juga menantu Kung Tabumi. Tokoh Pabutala ini identik dengan Prabu Nata Girindrawardana alias Dyah Ranawijaya yang mengeluarkan prasasti Jiu tahun 1486. Tidak diketahui dengan pasti dari mana sumber sejarah yang digunakan oleh penulis kronik Tiongkok tersebut. Hubungan Ranawijaya dengan Bre Kertabumi. Menurut kronik Tiongkok di atas, Ranawijaya adalah menantu Bre Kertabumi yang diangkat oleh Raden Patah sebagai raja bawahan Demak. Pendapat lain mengatakan, Ranawijaya menjadi Raja Majapahit atas usahanya sendiri, yaitu dengan cara mengalahkan Bre Kertabumi tahun 1478, demi membalas kekalahan ayahnya, yaitu Suraprabawa. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Petak yang menyebutkan kalau keluarga Girindrawardana pernah berperang melawan Majapahit. Perang Majapahit dan Demak. Pada umumnya, perang antara Majapahit dan Demak dalam naskah-naskah Babat dan Serat hanya dikisahkan terjadi sekali, yaitu tahun 1478.
Perang ini terkenal sebagai Perang Sudarma Wisuta. Artinya perang antara ayah melawan anak, yaitu Brawijaya melawan Raden Patah. Tetapi cerita ini cenderung bertentangan dengan fakta sejarah yang diperkuat oleh prasasti Petak dan prasasti Jiu bahwa Brawijaya dijatuhkan oleh Girindrawardhana pada tahun 1478. Jadi sesungguhnya terjadi adalah perang antara Demak dan Daha untuk memperebutkan hegemoni sebagai penerus Majapahit. Naskah Babat dan Serat tidak mengisahkan lagi adanya perang antara Majapahit dan Demak sesudah tahun 1478. Padahal menurut catatan Portugis dan kronik Tiongkok Kuil Sampokong, perang antara Demak melawan Majapahit terjadi lebih dari satu kali. Dikisahkan, pada tahun 1517 Prabu Tala bekerja sama dengan bangsa asing di Moaloksa sehingga mengundang kemarahan Jin Bun. Yang dimaksud dengan bangsa asing ini adalah orang-orang Portugis di Malaka. Jin Bun pun menyerang Majapahit. Prabu Tala kalah namun tetap diampuni mengingat istrinya adalah adik Jin Bun. Perang ini juga terdapat dalam catatan Portugis. Pasukan Majapahit dipimpin seorang bupati Muslim dari Tuban bernama Patevira. Selain itu Majapahit juga menyerang Giri Kedaton, salah satu sekutu Demak di Gresik. Namun, serangan ini gagal di mana panglimanya akhirnya masuk Islam dengan gelar Kiai Mutalim Jagalpati. Sepeninggal Raden Patah alias Jin Bun tahun 1518. Demak dipimpin putranya yang bernama Pangeran Sabranglor sampai tahun 1521. Selanjutnya yang naik tahta adalah Sultan Trenggana adik Pangeran Sabranglor. Menurut kronik Tiongkok, pergantian tahta ini dimanfaatkan oleh Prabu Tala untuk kembali bekerja sama dengan Portugis. Perang antara Majapahit dan Demak pun meletus kembali. Perang terjadi tahun 1524. Pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung, anggota Wali Sanga yang juga menjadi imam Masjid Demak. Dalam pertempuran ini Sunan Ngudung tewas di tangan Raden Kusen, adik tiri Raden Patah yang memihak Majapahit. Perang terakhir terjadi tahun 1527. Pasukan Demak dipimpin Sunan Kudus putra Sunan Ngudung, yang juga menggantikan kedudukan ayahnya dalam Dewan Wali Sanga dan sebagai imam Masjid Demak. Dalam perang ini Majapahit mengalami kekalahan. Raden Kusen Adipati Terung ditawan secara terhormat, mengingat ia juga mertua Sunan Kudus. Menurut kronik Tiongkok, dalam perang tahun 1527 tersebut yang menjadi pemimpin pasukan Demak adalah putra Tungkalo atau ejaan Tionghoa untuk Sultan Trenggana, yang bernama Toh Abo. Dari berita di atas diketahui adanya dua tokoh Muslim yang memihak Majapahit, yaitu Patevira dan Raden Kusen. Nama Vira mungkin ejaan Portugis untuk Wira. Sedangkan Raden Kusen adalah putra Arya Damar. Ibunya juga menjadi ibu Raden Patah. Dengan kata lain, Raden Kusen adalah paman Sultan Trenggana Raja Demak saat itu. Raden Kusen pernah belajar agama Islam pada Sunan Ampel, pemuka Wali Sanga. Dalam perang di atas, ia justru memihak Majapahit. Berita ini membuktikan kalau perang antara Demak melawan Majapahit bukanlah perang antara agama Islam melawan Hindu sebagaimana yang sering dibayangkan orang, melainkan perang yang dilandasi kepentingan politik antara Sultan Trenggana melawan Dyah Ranawijaya demi memperebutkan kekuasaan atas Pulau Jawa.
Menurut kronik Tiongkok, Pabu Tala meninggal dunia tahun 1527 sebelum pasukan Demak merebut istana. Peristiwa kekalahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini menandai berakhirnya riwayat kerajaan Majapahit. Para pengikutnya yang menolak kekuasaan Demak memilih pindah ke Pulau Bali. Raja ke-12, Singawardhana Dyah Wijayakusuma atau menurut para raton menjadi Raja Majapahit selama 4 bulan sebelum wafat secara mendadak. Tahun 1486 Masehi. Raja ke-13, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya alias Bre Kertabumi atau diduga kuat sebagai Brawijaya. Menurut kitab para raton dan Suma Oriental karangan Tome Pires pada tahun 1513, tahun 1474 hingga 1519 Masehi. Brawijaya adalah nama raja terakhir kerajaan Majapahit versi naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nama ini sangat tersohor dalam warga Jawa namun tidak mempunyai bukti sejarah yang kukuh, misalnya prasasti. Pada tahun 1513 terdapat seorang raja bernama Batara Vigiaya yang bertahta di Dayo. Namun pemerintahannya dikelola oleh Pate Amdura. Batara Vigiaya menjadikan ejaan Portugis sebagai Batara Wijaya, sedangkan Dayo bermakna Daha. Dari prasasti Jiu diketahui bahwa Daha disuruh mengerjakan oleh Dyah Ranawijaya pada tahun 1486. Dengan ujar lain, Brawijaya alias Batara Wijaya adalah nama lain dari Dyah Ranawijaya. Identifikasi Brawijaya raja terakhir Majapahit dengan Ranawijaya cukup logis, karena Ranawijaya juga diduga sebagai Raja Majapahit. Kerajaan Dayo adalah ejaan Portugis sebagai Daha, yang masa itu sebagai ibu kota Majapahit. Meneladani Babat Sengkala pada tahun 1527 Daha tidak bersisa dikalahkan oleh Kesultanan Demak. Yang diingat warga Jawa tentang kekalahan Majapahit yang berpusat di Daha tahun 1527 bercampur dengan peristiwa runtuhnya Majapahit yang berpusat di Mojokerto tahun 1478. Akibatnya, Brawijaya yang menjadikan raja terakhir tahun 1527 oleh para penulis Babat ditempatkan sebagai Brawijaya yang pemerintahannya tidak bersisa tahun 1478. Dampaknya pula, tokoh Brawijaya pun sering disamakan dengan Bre Kertabumi, yaitu Raja Majapahit yang memberi aturan yang harus dilakukan pada tahun 1474 hingga 1478. Padahal, tidak terdapat bukti sejarah yang menuturkan bahwa Bre Kertabumi juga bergelar Brawijaya.